Kasih. Ya, pemirsa, masih tinggal di negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim dan jauh dari tanah air, warga negara Indonesia di kota Zagreb, Kroasia ini tetap semarak menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sholat Idul Fitri di Kroasia sendiri sudah dilangsungkan pada Minggu kemarin. Sebagian WNI yang tinggal di Kroasia melaksanakan sholat Id di Wisma Duta Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Zagreb, Kroasia. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kroasia, Suartini Wirta, juga menyapa warga dan mengucapkan selamat Idul Fitri bagi seluruh warga yang hadir merayakan Idul Fitri di KBRI Kroasia. Dan seperti apa suasana Idul Fitri di Kroasia? Kita sudah bergabung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kroasia, Suartini Wirta. Selamat siang waktu Indonesia, Bu Suartini. Selamat siang, Mas Rolando. Selamat siang para pemirsa TV Berita 1 di seluruh Indonesia. Dan di Zagreb sendiri masih pagi, Mas. Jam masih pagi? 6.40. Ya. Jam 6.40. Wah, luar biasa. Di kita jam 12. Sebelumnya kita mengucapkan selamat Idul Fitri, Bu Suartini. Minal aidin wal faizin, Bu. Ya, kami juga dari KBRI Zagreb dan seluruh masyarakat Indonesia di Kroasia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu Suartini, ini kita tanya-tanya sedikit dulu ya, Bu ya. Ini bagaimana tradisi Lebaran di Eropa, khususnya di Kroasia begitu ya, Bu ya? Ritual, mungkin kuliner, makanan khas Lebaran, itu seperti apa? Ini kan sepertinya agak-agak unik, agak-agak beda gitu dengan Indonesia. Biasanya ketemu gudeg, opor, dan seterusnya begitu. Kalau di sana seperti apa, Bu? Iya. Sama halnya dengan di negara-negara lain, seperti halnya juga di Indonesia. Kami di KBRI Zagreb dan di Kroasia pada umumnya, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri sudah dilaksanakan kemarin. Beda dengan di Indonesia, Lebaran atau Idul Fitri di Kroasia berlangsung tanggal 30 Maret dan diawali dengan sholat Idul Fitri. Di Kroasia agak beda dengan di Indonesia. Kalau di Kroasia itu Idul Fitri atau sholat Idul Fitri itu jam 7, tetapi hanya untuk jemaah laki-laki. Jadi di masjid-masjid di seluruh Kroasia itu tersedia tempat hanya untuk jemaah laki-laki. Sementara yang perempuan itu tidak disediakan tempat untuk beribadah. Dan karena antusias masyarakat Indonesia, terutama teman-teman yang berada jauh di luar kota, ingin juga ikut melaksanakan sholat Idul Fitri bersama saudara-saudara Muslim di Kroasia, kami sejak 2 tahun terakhir ini menyelenggarakan sholat Idul Fitri di Wisma Duta. Dan masyarakat Indonesia, pekerja migran Indonesia, mahasiswa Indonesia, dan diaspora Indonesia bersemangat datang ke Wisma untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Dan Idul Fitri di sini unik karena memang kita jauh dari tanah air, sehingga antusias yang datang ke sini jauh dari luar kota, dari Split, Zadar, dan bahkan juga dari luar wilayah akreditasi. Teman-teman kami dari Slovenia, negara Slovenia, dan juga dari Austria yang dekat perbatasan dengan negara Kroasia, itu datang juga. Perjalanan mereka ditempuh sampai 4 jam, 5 jam, dan mereka tetap bersemangat untuk hadir untuk sholat Idul Fitri. Dan setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita bersama-sama bersilaturahmi dan juga ya biasalah ramah tamah sambil makan bersama. Dan memang dengan keterbatasan yang ada di Kroasia,
kita kadang-kadang belanja itu di toko, bukan toko Indonesia tetapi toko Asia. Di situ juga ada menjual makanan atau bahan-bahan makanan seperti beras dan lauk pauk lainnya seperti tahu dan lain-lain yang untuk kita olah kemudian menjadi makanan khas Indonesia. Dan kami Lebaran tahun ini seperti biasa menyediakan makanan-makanan yang memang sangat dirindukan oleh teman-teman dan masyarakat Indonesia di rantau, yaitu biasanya lontong sayur, kemudian rendang, balado udang, semur, opor, dan juga ada makanan sampingannya Mas, kayak seperti somai, bakso, empal gentong, dan aneka makanan atau snack dari ya snack Lebaran lah, kastengels, nastar, dan lain-lain. Sehingga masyarakat sangat antusias dan mereka sangat merindukan makanan-makanan yang memang jarang bisa ditemui, karena di Kroasia atau di Eropa pada umumnya kalau Lebaran ya biasalah makanan-makanan, kalau di Kroasia ini biasanya kebab atau mungkin juga baklava dan pastinya makanan-makanan kangen yang gitu ya tidak dengan makanan-makanan lain gitu betul. ya. Ini bersyukur banget ya. Tadi kalau saya dengarkan itu yang Ibu sampaikan bahwa ternyata ada banyak juga WNI yang di luar dari Zagreb begitu ya, di kota-kota lain juga datang bersama-sama di KBRI di sana untuk merayakan Idul Fitri. Apalagi disambut dengan kuliner khas Indonesia begitu ya. Ini pasti pada homesick semuanya di sana. Tapi ya kita berharap tentunya dengan momen Idul Fitri 1446 Hijriah ini bisa menambah keberkahan begitu ya. Tetap semangat saudara-saudara juga yang saat ini sedang merantau di Kroasia. Dan terima kasih Ibu Suartini Wirta sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat selalu. Sekali lagi sampaikan salam buat saudara-saudara kita di Kroasia. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Bu. Terima kasih. Salam. Iya pemirsa,